Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita mulai dari buka toko seperti biasa. Kita buka tokonya itu jam 6 pagi teman-teman ya. Jadi kita itu harus mengejar rezeki itu pagi-pagi sekali. Nah setelah kita buka toko langsung kita membersihkan, menyapu, mengepel dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya yang harus kita kerjakan pagi-pagi ya teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira kalau kita menjadi penjual teman-teman, kita harus siap bekerja keras begitu ya. Dan di video kali ini saya mau menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah ini saya lagi membersihkan, kita membersihkan sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kita menjawab pertanyaan pertama. Ini adalah salah satu pertanyaan dari teman kita, Bubuni Family. Apa pembelita tidak ada yang berutang? Ya namanya juga usaha pasti ada saja yang berutang teman-temannya. Itu tergantung dari kita cara menyingkapinya bagaimana. Karena terus terang tidak ada usaha yang bebas dari utang begitu. Pasti ada saja yang mau mengutang teman-teman. Cuma bedanya kalau saya kasih utang orang yang betul-betul saya percaya dan yang pastinya yang paling dekat dari tempat saya begitu. Dan yang selama ini saya nilai itu orangnya bagus teman-teman ya. Jadi saya itu tidak sembarang kasih utang ke orang lain. Jadi semuanya itu saya akan nilai dulu. Biasanya saya akan tes dulu. Saya kasih utang orang itu sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah. Nah dari situ misalnya orang terdekat, kalau mereka itu amanah, insya Allah kedepannya saya akan kasih utang begitu. Tapi kalau orang-orang agak jauh dari tempat saya itu tidak akan saya kasih jalan begitu teman-teman ya. Dan begitulah kira-kira jawabannya kakak. Jadi semoga bisa menginspirasi begitu ya. Dan lanjut kita akan menjawab pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Tri Cahyadi. Kak, kalau kita mau buka BRI Link apa syaratnya? Terlebih dahulu kalau kita membuka BRI Link, kita harus pergi ke bank dulu menanyakan persyaratan dan apakah bisa membuka BRI Link, karena tidak semua tempat itu bisa di ACC untuk menjadi agen BRI Link begitu ya teman-teman ya. Dan soal kelengkapannya biasanya kita dimintai surat keterangan usaha, KTP, KK, dan masih banyak berkas-berkas lagi yang lainnya yang akan diminta dari pihak bank. Dan itu pun tidak langsung di ACC teman-teman ya, semuanya butuh proses dan tergantung juga dari orang yang kita kenal di bagian bank begitu. Pengalaman saya dulu waktu ingin membuka agen BRI Link itu persyaratannya sangat sulit sekali. Kenapa? Karena saya tidak ada mengenal orang-orang di bagian bank begitu. Jadi ya begitulah kira-kira ke teman-temannya. Kalau misalnya tidak ada orang dalam begitu ya agak susah sebenarnya, dibanding kalau misalnya kita ada kenalan di dalam, itu bisa saja kita dipermudah dalam pengurusan begitu ya. Dan yang pastinya dulu saya mengurus itu lumayan lama, sekitar 1 bulan lebih baru saya di ACC. Itu pun saya dikasih, awalnya saya dikasih hanya aplikasi begitu teman-teman. Nanti setelah usaha saya jalan begitu, agen BRI Link saya jalan dan memenuhi syarat, baru saya dikasih mesin edisi begitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Yulianto. Warung ukuran panjangnya lebar berapa meter bun? Jadi ini di toko pertama panjangnya itu sekitar 8 meter, terus lebarnya itu sekitar kurang lebih dari 3 meter begitu ya teman-teman ya. Jadi karena ini adalah tempat saya yang saya sewa, jadi kita tidak bisa perluas ataupun perpanjang begitu teman-teman ya, kecuali ada kesepakatan dengan pihak yang punya rumah begitu. Tapi kayaknya tidak bisa teman-teman, karena ini memang sudah mentok sampai segitu. Berbeda dengan di toko kedua. Di toko kedua itu kita bisa permak ke sana kemari begitu teman-teman ya, karena itu adalah punya sendiri begitu ya. Dan begitulah kira-kira. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ningrum Lampung. Mbak, berapa beli mesin struk itu? Buat struk token juga bisa ya? Terus terang ini mesin edisi itu tidak diperjualbelikan kakak ya. Jadi ini mesin edisi itu kita dikasih dari pihak bank kalau sudah memenuhi syarat begitu. Biasanya kalau awal-awal kita hanya dikasih aplikasi terlebih dahulu, terus kita belikan sendiri print begitu. Nah setelah kita mencapai target, biasanya kita itu dikasih target 200 transaksi begitu. Kalau mereka menganggap sudah memenuhi syarat, maka kita akan dikasih
mesin edisi untuk kita gunakan transaksi. Dan mesin edisi itu banyak kegunaannya loh Kak, bisa kita pakai untuk beli pulsa listrik, pulsa HP begitu, dan masih banyak lagi pembayaran cicilan, pembayaran BPJS, dan masih banyak lagi lainnya. Pokoknya kalau kita memiliki mesin edisi itu, semua yang bersifat online itu bisa kita bayar di mesin edisi tersebut teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira jawabannya. Semoga jawabannya bermanfaat. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Matin. Kakak, minuman Sprite itu banyak sekali untuk Natal nanti ya? Ya, terus terang itu untuk Natal juga, dan terus terang itu untuk saya memang stok karena kebetulan harganya itu tidak lama lagi akan naik. Jadi kita itu mensiasati bagaimana caranya supaya kita bisa untung banyak begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harga mau naik itu kita menyetok barang sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya kalau misalnya barangnya sudah naik itu kita belum jual, itu kita sudah mendapat keuntungan yang lumayan. Jadi begitu ya kakak ya. Jadi saya menyiasati setiap ada barang yang naik, contoh kayak rokok itu mau naik, biasanya saya stok banyak-banyak memang, karena apalagi kalau misalnya barang itu barang laku itu nggak apa-apa kita stok sebanyak-banyaknya teman-teman, karena kalau misalnya nanti sudah naik walaupun barangnya belum laku itu kita sudah mendapat keuntungan di dalam situ begitu ya. Jadi kita itu bisa mendapatkan keuntungan sebelum kita menjual barang itu, apalagi kalau barangnya sudah laku, jadi untungnya itu bisa berkali-kali lipat begitu ya teman-teman ya. Semoga jawabannya bermanfaat. Dan tidak terasa ini sudah malam teman-teman. Dari tadi kita ngobrol dan tidak terasa ini sudah malam. Ini saya lagi mengerjakan laporan keuangan saya teman-teman ya. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa saya jawab, berhubung karena saya lagi sibuk dan saya tidak bisa membuat video itu terlalu lama teman-teman ya, karena begitulah, karena kesibukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti akan saya jawab di video selanjutnya ya. Kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang akan saya jawab di video selanjutnya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video kami yang lainnya ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah, bagi teman-teman ya yang punya banyak pertanyaan, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab pertanyaan kalian satu persatu begitu ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ada kok.